Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari baru karunia Tuhan masih boleh kita nikmati di pagi ini dalam limpahan syukur dan luapan sukacita. Karena itu, dalam pengharapan bersama dengan Kristus, kita akan menjalani aktivitas kita hari ini dan senantiasa meyakini bahwa hikmat Allah akan memampukan kita menjalani setiap rutinitas yang kita jalani. Karena itu, mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita menikmati perjumpaan dengan Allah di pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami, Gembala kami dan Bapa yang sungguh memberikan kami pemeliharaan yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh dilayakkan oleh Tuhan menikmati akan hari yang baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Untuk menjalani hari ini ya Allah, kami sebagai hamba-hamba-Mu memohon hikmat, tuntunan, dan penyertaan Allah melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama saat ini. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan menghayati, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dan bersabdalah. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan tema batu hidup. Batu hidup. Umat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 21 dikatakan bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya, sebuah bait sedang dibangun oleh Tuhan, yang dibangun dari batu-batu hidup, yang yaitu orang percaya, yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus.
Bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Di sini, Petrus mengajak orang percaya untuk menjadikan dirinya seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu dari ibunya. Orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bahkan harus selalu dirindukan. Seperti air susu ibu yang murni, menjadikan seorang bayi dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Demikianlah firman Tuhan, jika menjadi makanan yang dirindukan, akan menjadikan kita memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita meninggalkan segala hal yang buruk. Rasul Petrus pun mengingatkan orang percaya sebagai imam di hadapan Tuhan, bahwa umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah itu untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya terhadap kita. Saudara-saudara, kita ini adalah orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib dan telah menjadi batu-batu hidup. Keselamatan yang telah dianugerahkan harus dikerjakan sehingga tetap hidup. Kita perlu membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Karena itu, jadilah batu hidup yang mencintai firman Allah. Dipermuliakanlah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ini adalah batu-batu hidup yang telah Engkau anugerahkan keselamatan, dan dengan rasa syukur keselamatan itu kami kerjakan sehingga kami tetap hidup di dalam kemurahan Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa terus mewartakan kasih karunia Allah dan menjadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus merindukan akan kehadiran Allah sebagai kekuatan dan juga sebagai penolong kami. Materaikan firman yang telah kami dengar dan renungkan ini dalam hati dan kehidupan kami, sehingga tidak hanya ketika kami telah mendengar firman ini kami melupakannya, tetapi kami terus menjadikan firman ini sebagai landasan iman yang kuat bagi kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia di hari ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya dan harap mereka untuk tetap bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Allah walaupun fisik mereka terbatas. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang merindukan lawatan pemulihan dari Allah, baik itu yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, dan dalam proses pengobatan di rumah sakit, Tuhan kasihanilah dan nyatakanlah kuasa-Mu dalam waktu Tuhan yang indah dan terbaik bagi orang tua dan saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan hamba-hamba Tuhan di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Kiranya mereka terus diberikan keteguhan iman untuk mengangkat pelayanan dalam bentuk apapun itu dan dalam kebergantungan di bawah kuasa Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang bergumul karena tekanan hidup, tekanan ekonomi, yang berduka cita, Tuhan hiburkan, topang dan kuatkan mereka. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan di hari ini. Karena itu peliharakanlah kami dan tuntunlah kami, dan biarlah kami terus
menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan panjatkan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat.